sinyal join Golden kok gini sama. Sama kok. Ini ganti gak sih Cusin Cusin? dari Perkalea? Iya sih dari Atau Kalea. iya Atau mungkin ya Gak mereka masalah udah tahu aja kayak Kalea ini dari Balo ini bener-bener bisa ngebungkam apapun mid lanernya walaupun Purify. makanya kayak serba salah juga Be kalau misalkan Kalea dilepas terus diambil tiba-tiba Kaleanya perform. Pasti orang bilang karena band Kalea harusnya. Iya, apalagi kan Kalea Balo lagi dapetin sorotan banget ya. Iya, Di iya, berbagai macam match. Dia benar-benar bisa menangin match up-nya juga. Jadi ya Kalea better di ban aja sih. Stick to the plan. Stick to the plan. Saya terplan karena ditambah lagi kan kita nggak ada tahu nih nanti gameplay dari Nanaelnya akan mau main pakai apa lagi, kayak Leomord lagi. Dan itu kalau ketemu Leomord dan Kalea seperti Kaloy, lumayan menyebalkan. Berasa sih, berasa. Cusin dulu ya, Cusin tetap dulu. di Aboy. Ini Emang kayaknya kuncinya di Aboy dulu deh, karena terbukti fight di Lito juga dimenangkan gara-gara Aboy sebagai permulaannya. Makanya Kalau kanan feeling gue ya, respon dari Nanael Suyo oke. Suyo masih oke. Suyo oke banget. Kalau tadi kayak kami bilang ambil Gwynnya itu juga masuk opsi. Iya, Cuma kayaknya Suyo lebih oke deh. lebih oke. Permainan flanknya, agresifnya dapat. Dan dia bisa menghindari kalau misalnya kita anggap Winnifer lagi akan sebelah kiri. Atau taruh bawah aja gimana Ci? Boleh, jungle ditaruh bawah tapi berarti nanti di kiri itu Suyo Leomord ya, Lipo. Itu ya Hylos dan Cloud. Nah ini dia sedikit berbeda ya. Langsung diubah ya konsepnya ya. Pasti diubah karena mereka sadar kalau buka lagi Leomordnya di atas, petaka sudah di depan mata. Benar, tapi gak Harit berarti. Harit ya. Oke sih sekarang kan yang akan ambil Lawan Cloud? lawan Gue Cloud. rasa enggak deh, Be. Ya mungkin kalahnya di lagi-lagi ya, kalah di level 1 Landing awal. landing awal. Sama dia butuh DPS sih, Be. Kalau dia mau main kayak tadi dia butuh DPS nih. Tetap diambil. Dipakai. Oh wait, langsung Suyo kah kalau begitu di sini? Oh boleh kalau dia mau Suyo. Ya kan karena option untuk di ban-nya juga lumayan terasa ya dari Nazar. Gue rasa romernya juga perlu, Be. Suyo. Dihabisin dulu ya untuk damage-nya semua diambil oleh Geek Farm di awal. Jadi udah langsung memunculkan Jushin, Harit dan juga Suyo. Balance banget dari physical dan magic-nya. Dan tiba-tiba nanti balenya bisa pakai Winnifer Rob. Bisa jadi. Banyak option sih. Atau kayak Khalid juga masih oke menurut Iya. gua. Khalid, Gatot, Khalid, Gatot, ya boleh. untuk badan. Kalau kita Gatot, ngomongin Ro. patch terakhir masih ada Balearic yang dapetin adjustment. Ya, Dimana skill shot-nya, animation-nya tuh lebih mudah untuk bisa menangkap efek tahunnya. tapi nggak lama tahunnya. Nggak lama. Gimana kalau Sora di 3 abis itu Ben Valen? Ini jadi opsi juga. Soalnya di game sebelumnya, Soranya Shogun tuh kurang main dia. Iya, iya. Oh bentar. Ini BTR by Vitality Lim. Kita juga harus expect bahwa high loss-nya adalah flex. Really? Ya terakhir kita ngeliat Shogun main di EXP, high loss. Tapi- Waktu berhadapan dengan RRQ. Oke, misal ya, nih kita berandai-andai aja nih. Kalau bener high loss di XP, berarti romernya ini udah harus efek heavy CC. Ya harus. Harus area gede. Karena badannya udah ada nih. Screeningnya udah ada. Iya. Udah ada high loss. Yif juga udah siap nyambut. Iya. Ya. Dan jungle-nya paling ke damage lagi berarti. Ya. Harus full damage. Yisanshin? Yishanshin, Leomord. Boleh, Leomord. Gua nggak tahu kenapa tapi kayak kita pindahin Leomord deh. Lawan Suyu satu, kedua lawan Harit juga nggak gampang di ganking. Halo, iya Kak. Halo. Halo. Nah, ini dia ramai banget. Enjoy. Selamat datang di MPL Selamat Arena. datang di MPL Arena. Iya. Baloy Fiancé. Itu fiance. Fiancé. Fiance. Nah itu. Ya. Yang penting bukan Baloy Finance kan? Bukan? Bukan. Bukan. Kok itu keuangan mas? Oh bukan. Beda dong jadinya. Jatuhnya nanti itu permodalan. Bener, jatuhnya ntar teman saya lagi yang nagih kan ke Fian- depan. Fiance. Bener. Fiancé. Itu kayak Iya. tembok belakang. Cukup ya. Queen gak ada di band. Gini, yang ini nih sekarang. Ya, Ini. Jangan. jangan. Tadi di Karena belakang bisa udah diletakkan rusak. oleh chip. Oh, Iya. Oh bener, band chip oke juga Chip nih. oke, karena kan hero Baloy juga. Apalagi Spring River. Oke, Leo Dan band. tetap di ban Leomordnya. Dibikin dia nggak bisa bermain loh. Ini menyisakan Lancelot sih Kan tapi. gini loh, Real World Manipulation sama Glorious Pathway itu tempat mainnya Leomord. Enak Bener. banget. Oke, tapi kalau misalkan Leomord diganti Lancelot, masih enak dong. Masih enak. Masih. Dia punya power steal juga. Kan sekarang kita lihat di kiri Nazara punya power steal. Lancelot juga punya power steal. Kalau Bahkan kasus kami pernah ngomong kan, ayo tinggal pilih siapa yang suka. Kalau gue sukanya Tonros, Ya, karena kan Petri. waktu itu opsinya kayak Momentum sama Soul Saver. Ya. Mas maunya Tonros. Tonros gua. Kalau aku maunya lepasin Lordnya fight aja. ya, aku
Aku apa ya? Split Aku- push. Aku ikut arus saya lah, ikut arus yang rame saya. Nah, karena expanding river soalnya kan. Iya. Atau nggak tiba-tiba ada Aulus kan nggak ada yang tahu. Nah, boleh tuh. Habis dapetin adjustment juga kan. Iya, Aulus Pakai Racing. Arlot dulu ternyata. Wait. Teman mainnya nggak ada sih sebenarnya. Temen mainnya Fredrin. Bisa atau Akai. Akai Fredrin. Agung udah Akai munculin debut gak Akai sih? Nael. Debut langsung. We Akai never Nael. know. Akai Nael ya terakhir. Itu bener-bener bisa sampai di M5 loh. Makanya Akai Nael. Akai ini memang sering viral ya. Iya. Udah sempat masuk M5, sempat bikin alter ego gagal kill sejarah. Nah itu. Yuzong. Cho Yuzong full damage draft. Wow. Wah, ini Kick farm. burst juga nih. Burst. Burst. Full damage. Pick off. Sisi. Ya. Punya Sisi juga. Walaupun Dan- mungkin ada The Way of Dragon yang dikurangin dari jarak efek knockback keduanya ya. Ini- Dari 1,5 jadi 1,15. Tapi ini juga benar-benar membuat draft dari Fredrin Nail nggak keluar, tapi Akai best di sini. Ya karena Akai best. masih ada heavy spin ya. Di kick selamat. Oke. Kena Yuzong Zulfan selamat. selamat. Ya. Zaman Force bisa kabur. Salmon bisa kabur walaupun Kalau- ada di atas saya. Kalau nih tiba-tiba dia assassin gimana? Waduh. Masih masuk menurut gue damage Masih lagi. masuk, masih masuk. Karena kan balik lagi ini kan Geek Farm eksplosif banget dan itu ya. Ishun Shin Itu jawabannya. di damage. Mereka Damage. akan membiarkan high loss-nya yang ngebadanin. Dan itu kuat. Ingat, Hylos itu hero revitalize. Hylos Gatot Kaca. Menurut gue dua hero yang bisa badan sendiri. Wah, BTR by Vitality. Mereka berniat untuk bermain eksplosif dari awal. Mereka akan mencari space agar Nail bisa farming. Sehingga menghindari team fight adalah opsi terbaik. Iya. Tapi jangan lupa ya, ada Yu Chong juga nih. Ya. Nih, kita tahu sendiri Marcel bisa aja menargetkan satu, yaitu adalah Ishun Shin. Yang bakal ditempel dengan Black Dragon form. Oke. Gue sih ngelihat ini agak bahaya ya untuk Bigetron ya. Iya. Tapi sekalinya berhasil snowball, harusnya nggak bakal bisa dipegang lagi sama Geek Fam. Lim, kalau lu udah nggak punya opsi, why not? Iya, Coba. Benar tuh coachnya Navi. Iya, dan itu dia. Langsung saja kita menyaksikan leg kedua. Mampukah Bigetron bangkit atau bahkan ditutup match kali ini oleh Kick Farm the Kingslayer? Let's go to the lane of down. Dari mid sih Hylos plus Yif ini anti freeze juga menurut gua. Wah, itu salah satu duo mid yang instant juga ya untuk clear ya. Iya, Apalagi jadi- dengan adanya buang revitalize di awal kan buat roamer gak ada masalah. Yang penting nanti pas turtle revitalize-nya ready lagi. Benar. Makanya kayak hero-hero revitalize di awal dia pasti pegang lah. Untuk XP, Shogun dan Marcel, Arlot versus Yuzong. Kayaknya tetap Yuzong dulu deh Tapi di awal ya. jangan lupakan lo bisa di solo kill lo sama Arlot. Sudah di level 2 tuh bisa di solo kill. Level 2 ya kalau sampai miss banget dan kena poke yang parah ya. Kalau dia normal-normal aja gue rasa enggak sih. Iya, tetap Yuzong kayaknya. Potensinya masih tetap di Yuzong malah. Apalagi kalau misalkan emang Marcelnya Petrify Furious Death-nya connect ya. Itu yang dalam ancaman malah Shogun. Mungkin flickernya yang bakal ke-trigger apalagi sama-sama di Trill, Festival of Blood. Bedanya cuma di Quantum sama Breast Smite untuk kedua explainer kita. Dibojokin begini berasa juga loh, Vin. Revitalize-nya terpancing untuk terpop up. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka ini agak cukup kesulitan. Vin kesulitan, Shogun kesulitan, Marcel lagi sedang bersinar. Oke. Sekarang udah mau level 4 untuk Nael ya. Dia harus ngambil satu gold crab. XP crab. Atau kasih Shogun aja. Nael ntar bisa Shogun 4 gak sendiri. sih? Ya. Daripada Shogun nanti di level ada turtle gak punya finest Leslim. Ya sekarang udah naik sendiri ya level dari Nael ya. Heeh. Gue memang ngerasa XP-nya tuh secepat mungkin level 4 lah. Biar nanti dia bisa nge-skip wave gitu loh. Untuk Oh. langsung setup duluan. Wajib sih. Tambahin dalam kurungnya Lim, dan gak tumbang di awal. Itu Ya. penting banget. Aduh, flicker dikeluarin. Hampir tertendon dan Nazaro. Dikeker dia nahan 2 damage balai. besar banget itu damage-nya. Berbahaya sekali. Shogun bakal coba diambil di depan sana. One hit dan first blood di tangan dari Pawloyski. Tapi menurut gua, para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, mereka nggak boleh ngerespon early, agresif yang dimiliki dari Geek Farm sih, Lim. Gak kuat. Bukannya gak boleh, gak kuat Ji. Agak susah juga dan Kenji di bawah. Akan coba dipok. Oh, Oke, the dash. Nanael memberikan informasi sedikit apakah revive dimasukkan dengan Zaman Force. Tapi ternyata satu hit terakhir Eman still survive dari bottom lane. Oh, boy! Boy! Become a minute Paloyski Wamba Kama Chandra. Berhasil mendapatkan Nanael. Waduh, rugi benar. Langsung leading 1000 gold. Ditambah lagi dengan adanya efek dari Turtle. Keluar Zaman Force tadi. Nge-trade damage juga. Dan buang flicker dari Abo yang worth. Ya, bagus ya. Dan Pas. satu-satu ingat. Satu-satu. Jadi Aboy dulu angkat biar pastiin flicker Baloyski tuh pas posisinya, B. Iya. Gak ada yang miss jadinya ya. Skill shotnya benar-benar on point semua. 1000 gold.
Di awal ini keuntungan yang terlihat nyata ya untuk teman-teman Geek Fam. Bahkan ya dengan hero-hero farmer, Bigetron, mereka harus benar-benar ekstra sabar di awal, tahan gimana caranya bisa sampai late game. Satu butuh Trinity, yang satunya lagi Sansin, Be. Insansin. Wah, hero butuh farming banget. Dua. Masalah yang butuh farming itu juga sih. Jadi ya secara nggak langsung ngebuat BTR by Vitality harus bisa membagi ya zona farming mereka dengan adil. Karena kalau enggak ya udah pasti bakal dimakanin pelan-pelan sama Kenzie atau bahkan sama Nazara. Apalagi buat sekarang area sungai bukan tempat bermain untuk Yishunshin. Karena salah masuk rumput itu ganjarannya banyak banget. Ada Petrify dari Marcel, ada The Way of Dragon juga, jangan lupa dari Baloyski. Jujur ya, ini sih mereka cukup mengandalkan Eman. Eman yang punya kuasa untuk nge-make play gimana cara mereka mau bermain. Mau split push-nya, mau flankingnya. Jadi cuma mengandalkan Eman untuk di game kali ini, Lim. Dia punya kuasa leading free. Iya. Udah diikutin sama Eman berarti. Tapi War Axe, Marcel, atas sepatu bahkan ini juga punya damage nih. Tapi Yusongnya menang. Kita jauh. Berarti Yusongnya menang di laning. Wah, dibuka. Oke, One Slash menuju Loh. ke arah seorang Marcel, tapi di depan sana. Masih bertahan, Debaga dibalikin! Oke, terbaik Vitality dibalikin. Mereka kehilangan Nile. Mereka kehilangan Sultan dari Shogun. Depan Peter jauh untuk pulang di bola boy. Bahkan coba untuk mengangkat di mana Moreno berada. Double kill dari Nasara. Di saat turtle terbuka. Bigetron, what happened? Wah, ini terlalu serakah KB Nile. Kapalnya nggak dilempar ke Marcel. Atau mereka mau dapetin 2. Wah, kalau mau dapetin 2 tapi itu adalah big play dari Marcel dengan Black Dragon 4 Petty. Targetnya adalah Nanail dan itu adalah sebuah big play. Wah, yang itu. memang membuat Geek Farm langsung leading hampir 3.000 gold. Wow, leading hampir 3.000 gold dipaksa sampai menuju ke arah turtle-nya dilepasin. Yang berbahaya adalah di mana Bigetron by Vitality itu sudah kehilangan Nile 2 kali. Hero farming kehilangan 2 kali dengan under pressure seperti ini, Lim. Kayaknya memang terlalu serakah sih, jujur. Bisa kelihatan dari replaynya di B. Kalau Iya. kapalnya dilempar ke Marcel, tumbang itu. Ya damage-nya ini ya langsung terbagi dan ini dia War Axe Effect Lim yang sempat kita mention tadi. Dimana ada efek hybrid lifesteal yang membuat Marcel survive juga. Sehingga beberapa skill shot yang dia keluarkan termasuk Dragon Tail itu pasti connect. Dan ditambah lagi Kenzie. Wah, Kenziski dimakan di lahap di arah bottom lane. Dan membuat terpasukan dari tim Bigetron by Nile? Vitality berhasil mendapatkan 2 poin kill Tukar atas Kenziski. Tapi nampaknya Nile dan juga Shogun kembali lagi sekarang menjadi warna putih abu-abu. Makanya, tukernya nggak bagus dong kalau gini. Iya. 1-3 bahkan untuk sekarang Nanailnya 3 kali tumbang Eman. Oh, nggak gentar Eman ya. Naga, dikejar berarti. Dikejar di arah belakang, siapapun bakal coba dimakan. Di depan sana, Debaga lihat di depan sana, Ben nggak mau di-commit. Baloyski sadar kalau komit ke Ravin ini nggak cukup worth it. Kenapa Eman bisa memberikan poking damage dengan darahnya dia nggak seberapa itu. Shit, Baloy Oh, masih banyak. Baloy. Ala pemain nakal. Jangan lupakan dengan informasi yang diberikan. Tetap full ship ini dari Nile. Memberikan informasi dimanapun itu berada. Finn, maka coba diangkat. Way of Dragon, damage yang kurang cukup. Tapi nampaknya Abai berhasil mendapatkan 1 poin kill Eman. Memberikan 1 poin dan final slash terhadap Marcel. Mundur ke arah belakang, dikawal dengan Moreno membuat terpasukan dari Bigetron by Vitality. Mereka mendapatkan Marcel. Wah, ini tapi kejadiannya lumayan banyak, Be. Ada yang lagi split push, ada yang lagi jaga turret bawah, ada yang mau invade ke Purple. Purple yang dijaga. Banyak Iya. banget kejadiannya. Ya ada trade lah minimal lah ya. Dari Finn yang tumbang ditukar sama Marcel. Purple buff juga nggak jadi di-invade, turret ditukar turret. Masih fair enough. Dan Geek Farm masih unggul dalam kurun gold yang stabil. Di angka 2.700, 2.800. Gak yang turun banget. Jadi ini yang harus di-maintain sama Geek Farm. Karena ingat, BTR by Vitality punya jawaban di late game. Cloud dan Yishunshin. Mereka harus memanfaatkan early leading ini untuk bisa mendapatkan objektif sebanyak mungkin. Ya, ini jujur Cloud walaupun belum Trinity full, tapi udah lumayan cukup berasa dan Baloyski bukan tipikal frontline seperti itu. Udah coba dipasang, mundur ke belakang, target utama mereka. Di mana Eman berada, langsung ada bangsa dan bahkan lihat Abai. Langsung ter-shutdown oleh sosok seorang Finn. Di dalam sama Baloyski masuk terlalu dalam membuat termasukkan dari Bigetron by Vitality membalikkan kembali keadaan yang mereka miliki. 2 poin kill yang sangat mahal. Lumayan ya. Goldnya ketarik sedikit, turun doang. Tapi midnya bisa dibongkar nih. Wah, tapi ini kalau midnya dibongkar, goldnya langsung ketarik banyak sih, Lim. Iya, Jujur visionnya aja ya. sih. Jujur visionnya, Ji. Itu yang bakal bahaya banget. Apalagi ya kita tahu nih, mereka kan hero farmer dari Bigetron. Kalau udah dapat item, mereka yang akan nyari kill. Iya. Ada Mountain Shocker ya, itu alasan kenapa BTR by Vitality akan tetap menang dari segi vision. Sehingga itu yang akan ngebuka mapnya. 1 hit lagi lu, tanggung. Tapi ya keambil sama Nazara. Sementara untuk fight di Turtle tadi memang udah pasti dilepas sih untuk objektifnya. Dia akan lebih ngambil ke orang aja, ngeliat dari Marcel terbang aja itu pasti udah mundur. Refleksnya pasti mundur. Ya, Soul Saver Retri ya.
bakal sulit untuk Nanail adu retribution ya. Kecuali kalau adu damage nanti di level 15. Apalagi dengan gold yang sekarang masih kejar-kejaran, jangan lupa bahwa objektif utama dari BTR by Vitality adalah late game. Jadi emang di sini lagi diulur aja nih waktunya. Dan BTR lagi menghindari team fight karena kalau diladenin terus team fightnya, apalagi Baloy dengan Chow, dengan hero pick off. Ini udah pasti Geekfarm yang akan lebih mendominasi untuk early mid gamenya. Ya, dan ini ngomongin Nile udah sakit loh ya, itu jangan sampai dilupakan. Dia udah punya 2 item, Hunter dan juga Endless Battle. Itu udah sangat berasa, jangan sampai miss. Karena damage dari Nile ini mungkin terkadang kan untuk ngomongin Yisansin baru 2 item. Tapi kalau pasifnya nyala semua Lim, atit itu, atit. Dan jangan lupa ini jungler. Isansinnya jungler. Ada damage pastinya di bawahnya muncul, atasnya dicari. Itu dia Mountain Shocker ya. Untuk make sure kalau misalkan bushnya aman di bagian area bawah. Sehingga Nile jadi lebih leluasa untuk lanjutkan farmingnya. Ini harus cari solusi dulu nih buat split push dari Bigetron. Mereka berani banget untuk megang laningnya. Iya, Eman sama Nile lagi sekarang yang main. Kalau tadi dia punya kuasa atas Eman doang, kali ini Nile juga ikutan main. Oke, kita mainin 2 sama 3. Ya, ini 2 laning yang pasti bakal lebih fleksibel ya. Untuk di-split oleh BTR by Vitality, makanya goldnya ketarik ke 1200. Bukan tempat yang aman buat Geekfarm sekarang untuk bisa lama-lama. Iya, setuju. Wah, mereka yang start bahkan Lordnya. Way better mereka yang start sih, Lim. Iya, karena atasnya udah menang kan. Iya. Jadi biar bolanya di mereka. Mereka nggak mau nih positioningnya dipegang sama teman-teman Geekfarm. Tapi harus hati-hati juga. Kaget, gue kira Eman maju sendiri, maju terus. Maju. Ada BMI, ada BMI. Iya. Itu lumayan sakit sih. Sakit lumayan itu. sakit itu. Dan bahkan di depan sana, Finn bakal coba dipaksa untuk diangkat. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, mereka harus menutup di mana Moreno berada. Tidak boleh ada desas-desus dan bahkan informasi di mana Moreno berada. Karena Moreno ini salah satu pondasi utama tim fight mereka. Dari areanya, dari efek sisinya juga kan immobilize kalau pas di ujung. Ini akan terus di slow push atasnya. Oh, di stacking. Iya, di satu sisi dari Nile juga nggak berhenti farming. Ya seenggaknya sekarang mereka tinggal ngejar, levelnya samain, Eman Trinity, baru nanti akan dia yang gas. Baloy sih Oh, Baloy sendiri banget nih Baloy. Karena jangan lupakan sendiri dengan item dari Nanail sudah menuju ke arah 3 item. Waduh, Baloy bisa dimakan sudah telan bulat-bulat nih. Ya tapi kayak susah juga sih buat komit ke arah Baloy ya. Ada flicker juga yang bisa nanti bikin dia save. Yang jadi masalah sekarang zona di Lordnya nih. Final Slash. Final Slash, miss the shot. Ya, nyaris ya. Ini kalau ngomongin soal teritori Lord ya, udah pasti yang bahaya adalah BTR-nya kalau misalkan show di atas. Kayak sekarang nih, karena bisa jadi burst. Oke, mereka cari ke arah Shogun. Wild Dragon di depan sana langsung dibalonkan dengan area Menteri Palu sangat ke maut. Ada 2 tim fight yang sedikit berbeda. Lordnya masih berkomit dan berhasil dapat oleh Nasara. Real Manipulation mencoba untuk menutup jalan bermasuk dari tinggi untuk bisa pulang jatuh untuk tercari. Petriway-nya gak mau mudah blazing dari Eman dan juga featuring Nanal. Dia bisa cukup untuk bisa menghempaskan permasukan dari tim Geekfarm. Tersisa Aboy dan juga Kenzinski kali ini mencoba untuk mempertahankan best turret mereka. Wah ini cukup bahaya karena memang Lordnya bisa langsung dipotong. Nile langsung nih gak mau ngasih Lordnya jalan dan ini bakal menjadi kerugian yang terlihat sangat-sangat jelas dari Geekfarm. Oh udah pasti. Dan dia pasti langsung pecah. Untungnya masih ada Holy Defense Lim. Untungnya. Wah ini dia nih, pertukaran 3 kill ya. Yang tadi targetnya adalah dari BTR by Vitality. Ngebiarin Lordnya di take over tapi dipegangin semuanya sama Moreno dengan reward manipulation. Ketutup jalur escape-nya ketika di ujung dari garis immobilize. Good fight dari BTR by Vitality karena yang paling terpenting adalah Shogun yang di all in tadi itu gak tumbang. Ya, ini bagus sih memang ya. Dari pemilihan keputusan ya. Tapi dari Geekfarm dia nggak nyerah loh, dia coba untuk membuka zonanya lagi. Oke, Killers Pathway sudah dibuka. Tapi jangan salah. Mereka sudah mendapatkan keuntungan membayar utang 2000 gold lebih atas Geekfarm dengan keuntungan 300 perak saat ini. Mereka udah punya kuasa tim fight yang besar. Jelas. Ini comeback 300 ya. Pada slash! Shotgun! Berhasil mendapatkan Kenzinski bahkan di belakang sana. Damage cukup besar, berhasil mendapatkan Marshall. Tidak cukup Loh, untuk Nazara! Nazara. Masuk kembali, mencoba untuk kabur keluar sana. Tapi Shogun mencoba untuk challenge dari Son Nazara. Tidak cukup mampu untuk bisa bertahan. Nanail damage-nya terlalu sakit dan bahkan dikejar habis-habisan. Gak dikasih kesempatan untuk bisa pulang. Oh my god, final slash by Shogun. Ini terus sih, mereka nggak akan mundur, mereka menang orang. Best turret yang akan jadi tujuan dari mereka. Yes, tujuan utama supaya dia bisa melakukan slow push di arah Oh, top dua. lane. Dua turret ini yang menjadi hal yang sangat mahal. Sedangkan mereka tidak bisa melakukan defense terhadap best turret mereka. Kalau ompong, wah Bigetron punya chance besar banget untuk bisa balikin di game ini. Wah ini dia.
Menurunkan tempo adalah jawaban dari BTR by Vitality. Sekarang malah mereka yang leading dan comeback hampir 5.000 gol total, Lim. Ya, ini gimana ya? Di kondisi memang tadi kalah gold aja, Bigetron tuh masih bisa kasih perlawanan dari split pushnya. Sekarang, ya kayak gue bilang tadi, Hero Farmer kalau itemnya udah jadi, mereka yang akan cari. Udah pasti ya, Trinity mereka yang cari. Yang padahal dari awal Geek Farm unggul 2.800 gol, tapi mereka nggak memanfaatkan itu. Mereka menurunkan temponya, sehingga BTR by Vitality menghindari team fight. Mereka membiarkan Nael, Eman farming, hingga akhirnya sekarang mereka sudah spike. Mereka sudah memiliki item-item, 5 item bahkan. Blade of Despair dari Nanael. Malefic Gar dari Eman. Wah ini secara damage sudah pasti bakal cukup. Ready ya. Dan spam untuk Mountain Shocker-nya itu jadi pressure juga. Ketika Mountain Shocker buka, Geekfam-nya regroup. Oh tunggu dulu, wow, sakit banget kena pukul. Berasa ya pelan ya. Itulah main dua pedang, Blade of Despair sama Victor. Tersabat semua mereka, tersabat. Dan agak susah ya tadi, balik lagi ketika Mountain Shocker dibuka. What? Final Oh, mana Slash, Balaski. Wah, itu main poking aja sih. Dan maka di depan sana Balaski akan coba dipecahkan immortality-nya. Eman memilih untuk sabar, tidak mau terlalu greedy. Dan di arah top lane, Sasha dan Nile muncul, mencoba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Memastikan Lord nanti kontesnya akan sangat dirugikan untuk Geek Farm. Oke, ini akan di start sih. Bigetron mereka punya Cloud juga kan. Buat pegangin Lordnya, Visionnya nggak kelihatan. Akan didorong semuanya sama Finn. Oke, atasnya udah mulai masuk tuh. Dan bahkan kita lihat Mountain Shocker, Vision terlihat dengan sangat jelas. Untuk melakukan clear minion sudah sedikit terlambat. Wah, Finn dicoba. dan Aboy! Masa ke arah belakang, damage terlalu besar. Nazar melakukan Nazar. cutting. Nazar. Neymar ter-take down. Bersama Ronald Naldoy. Para pasukan dari tim Bigetron Vitality mereka kehilangan 4 pemain. No way! Oh timing. Bigetron Vitality. Mereka tumbang 4 di saat tidak memiliki holy defense Lim, kocol. Wah ini bahaya banget, atasnya bahkan dibiarkan. Geekfam, mereka mau coba untuk yang dari bawah. Iya masih 20 detik. Lordnya lewat. Belum lewat, masih ada di depan sana. Satu gerobak dipaksa di arah depan. Dipaksa. Para pasukan dari tim Bigetron Masuk. Vitality memasang berjuga Rapes. Geekfam. Ini bencana. What a epic comeback from Geekfam 2-0 tanpa balas Bigetron. Bertunduk lemas, robotnya rubuh. Wow, Nazara tadi membalikan semuanya guntingan yang begitu baik. Lordnya memang gak didapetin. Tapi poin killnya dengan kondisi unggul gold, dengan kondisi 2 striker di Bigetron. Ternyata celah yang diberikan masih ada. 2-0 clean sweep. Geekfam, ini semakin pasti lagi untuk menuju ke arah playoff. Blade Surge, hold. Efek stun yang langsung menghentikan lini belakang dari BTR by Vitality. Dan kebetulan lagi berdempetan link 3 pemain sekaligus. Plus Moreno di situ juga. Kena sandwich semuanya. Nazara ngeguntingnya, dia ngebales guntingan Eman. Itu dia. Ini game udah punya Bigetron. Ini game Bigetron, Profesor. Udah pasti ya, ini kita Tapi- ngomongin late game, semuanya udah sempet kita bahas semua. Tapi yang nge-call di dalam team fight ini benar-benar luar biasa dan guntingan dari Nazara. Ini guntingan bukan pertama kalinya, ini guntingan kedua kali Iya, dari iya. match 1 dan match kedua yang Itu sangat dia. luar biasa. Ditambah minion, pressure dari minion di top lane itu dibiarin dulu Iya. sama Geek Farm. Itu tuh kalau misalnya untuk ukuran orang normal, pressure top lane itu pressure banget loh. Udah pasti betul. pulang satu, Pasti pulang. pulang satu. Iya. Iya. Tapi mereka yakin dengan minion yang spawn di waktu yang tepat juga. Mereka masih sempat juga ya tadi untuk langsung masuk ke bagian belakang. Tapi bener sih, core-nya hilang. Selesai memang. Wah, tapi ini Geek Farm Wah gila. banyak banget big play yang mereka tunjukkan mulai dari leg yang kedua. Mereka bahkan menghentikan comeback dari BTR by Vitality dan mereka yang menciptakan comebacknya. Mereka yang potong belakangnya. Walaupun udah banyak banget momentum yang tercipta dari BTR by Vitality. Tapi seolah tidak cukup, Lim. Iya. Ini benar-benar karena satu momen aja, Belian. Satu momen. Set 3 orang kena stun. 3 orang kena Blade Surge hold. Eman, Nanael, Moreno juga ke-delete. Dan Zaman Force-nya bener-bener di tengah-tengah team fight. Dan decision call Baloy ini aku yakin untuk endgame. Gila. Ngelihat bawah didorong. Geek Farm langsung endgame. Ini epic comeback yang menurut gua Paling epic. chance-nya besar banget untuk kalah. Ya. Jadi tentunya Bude Clara Monster, epic comeback yang hampir mustahil terjadi. Mari kita dengarkan Bude Clara Monster, interviewnya silakan. Lagi dan lagi
Geek Fam berhasil menundukkan Bigetron dengan 2-0. Leg pertama begitu manis, begitu pula dengan leg yang kedua. Sempat bikin deg-degan, di mana game kedua hampir aja bergulir ke arah Bigetron, tapi enggak. Kalian make sure bahwa game kedua pun milik kalian. Momen game kedua bisa kalian dapatkan, gimana tuh ceritanya? Nggak tahu kan di awal kan kita udah bantai banget kan, tapi banyak banget mistake lah kita sama decision making sama blunder juga. Tapi kita diselamatkan sama Marcel, dapat 3 orang.